Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim ala khatimil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami' An-Nizam, mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama, para tokoh masyarakat semuanya mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, insyaallah kita tetap istiqomah dalam berbagai kondisi untuk tetap beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid wa taslim, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Kebetulan pas ditelepon sama Pak Haji Joko, saya lagi di Jakarta. Karena belakangan ini saya lebih banyak di Subang memanfaatkan kondisi WFH. Kalau sebagian orang WFH, kalau saya WFS, work from Subang. Dari Subang saja standby di sana untuk merintis pondok pesantren tahfidz Quran An-Nibras. Sama tadi juga sejalan dengan An-Nizam, saya tergugah dari sisi kondisi pendidikan di mana orang-orang yang terbelakang secara ekonomi tidak mendapatkan akses pendidikan kepada yang berkualitas. Kalau ada pendidikan berkualitas di Subang seperti Asyifa, ya, itu sangat mahal sekali, tidak terjangkau oleh orang-orang biasa. Uang pangkalnya saja puluhan juta. Di Lembang ada yang sekolah yang uang pangkalnya saja pondok pesantren uang pangkalnya 70 juta. Bagus gitu. Tapi orang-orang yang miskin secara ekonomi tertinggal, bagaimana mereka mau merubah nasibnya kalau ilmunya tidak kita berikan? Akhirnya saya tergugah dan alhamdulillah sekarang sudah ada pondok tahfidz plus SMPIT. Jadi dibarengkan dengan program pemerintah di situ. Alhamdulillah muridnya sudah ada 75 siswa yang semuanya dibuat gratis, ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Karena ketika kemarin saya pungut biaya 250.000 per bulan, itu ada yang nangis datang. Saat bisa enggak 250.000-nya dicicil? Oh, saya bilang nggak apa-apa. Bahkan Bapak bisa cicil dengan beras. Berapa Ustaz beras? Terserah. Bapak mau bawa beras berapa ke sini ke pondok tidak apa-apa. Asal bawa beras saja. Jadi kalau 250.000 saja bisa dicicil, terbayang bagaimana anak-anak atau umat Islam di sini banyak yang tidak mendapatkan akses kepada pendidikan yang baik, yang bagus, yang berkualitas. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kembali kepada tema kali ini. Obrolan sebelumnya dengan Pak Haji Joko mengatakan ingin tahu tentang Taliban. Itu sebetulnya Taliban itu dari bahasa Arab, ya. Walaupun sama dengan bahasa Pushtun, bahasa Afghanistan. Taliban dari kata talib, murid, santri, gitu ya. Sederhananya begitu. Baik. Di sini saya sudah membuat sedikit tulisan biar kita mungkin memahami bahwa apa yang sedang terjadi, yang kita lihat khususnya di Afghanistan, tiba-tiba setelah 20 tahun Afghanistan kembali terguncang oleh sebuah berita. Sangat mengagetkan memang ketika Amerika Serikat yang sudah bercokol di sana dengan ribuan tentaranya, dengan fasilitas militer luar biasa, tiba-tiba setelah presiden terbaru sekarang naik,
itu langsung mengumumkan penarikan dan bahkan tanpa pengumuman. Tiba-tiba listrik di markas militer Afghanistan dalam satu malam itu dimatikan total. Sehingga tidak terlihat apa yang terjadi di markas militer mereka. Dan ternyata ketika paginya seluruh tentaranya itu sudah tidak ada. Semuanya sudah pulang, kosong melompong. Akhirnya seluruh fasilitasnya diambil alih oleh Taliban. Taliban yang sebetulnya pada tahun 99 sudah terpinggirkan dari kancah politik Afghanistan dan digantikan oleh penguasa pemerintah yang boneka, Syiah, Rafidah. Bendera Afghanistan diganti dengan bendera Ya Hussein di bawah kekuasaan, di bawah pengawasan Amerika dan Iran. Kenapa begitu? Karena sebelumnya Taliban yang pertama di era 94, 96, 99 sampai 2001 mereka itu sangat anti kepada, karena di Afghanistan juga sama ada Syiah sekitar 10%. Sangat anti kepada Syiah. Akhirnya ada semacam konflik antara Taliban dengan pemerintahan Iran. Ya. Walaupun sekarang sudah membaik. Sehingga pemerintah yang diambil itu dari orang-orang Syiah. Sehingga bendera Afghanistan diganti dengan bendera ada tulisan Ya Hussein. Yang kemarin ketika Taliban kembali berkuasa, bendera itu diturunkan dan dikibarkan bendera syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin dengan bendera itulah pemikiran kita sebagai umat Islam yang otak kita sudah dicuci demikian rupa, akhirnya menganggap sama dengan perspektif pemahaman pola pikir yang disetting oleh negara-negara barat bahwa Taliban itu adalah dalam tanda kutip teroris. Itu maka sekarang kita harus memahaminya. Sebetulnya apa sih Taliban yang sekarang menguasai Afghanistan? Kita ingin memahami ada yang disebut dengan Taliban yang dianggap teroris juga oleh Barat. Ada juga Hamas di Palestina yang dianggap teroris juga oleh Barat, oleh Amerika dan teman-temannya. Dan ada yang disebut dengan ISIS. Ya, ISIS. Atau di Timur Tengah itu bukan ISIS. Di Timur Tengah itu disebutnya Daesh. Kalau di Timur Tengah itu Daesh. Daesh itu adalah Daulat Islamiyah, Daulah Islamiyah Irak wa Syam. Itu Irak wa Syam, disebutnya mereka Daesh atau Al-Qaeda. Kira-kira gerakan Al-Qaeda, Daesh atau ISIS kita bandingkan. Apa itu Taliban, apa itu Hamas, dan apa itu Daesh, apa itu ISIS, apa itu Al-Qaeda, supaya kita tidak terjebak pemahaman yang salah tentang hal ini. Tapi sebelum memahami definisi tentang hal-hal di atas tadi, lebih baik kita memahami dulu apa itu Ghazwul Fikri. Karena unsur masalahnya itu ada di gerakan Ghazwul Fikri ini. Permasalahannya ada di sini. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah paham apa itu Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri lebih kepada invasi intelektual atau perang pemikiran. Bagaimana orang-orang Barat, orang-orang musuh Islam itu men-setting media. Baik itu media online, baik itu koran, baik itu yang disebut dengan media TV mainstream. Dari mulai semua TV yang ada di Indonesia, bahkan ada yang dari Barat, CNN dan teman-temannya, semuanya menjalankan Ghazwul Fikri. Semuanya tanpa kecuali di Indonesia. Semuanya memainkan peranan itu. Saya ingat sekali ketika pertama kali tampil di TV One pada 2008 yang lalu, perang pertama antara Israel yang menyerang Gaza pada tahun 2008. Pertama kali saya masuk TV One, mereka selalu menggunakan kata-kata tentang orang Palestina, pejuang Palestina dengan kata ekstremis. Ekstremis Palestina pasti. Kenapa? Setelah saya teliti ternyata mereka mengambil bahasa dari kantor berita, Wire. Kantor berita seperti AFP yang dari Prancis, kantor berita dari luar negeri, ya, ada yang disebut dengan EPI dan sebagainya. Itu menggunakan kata itu, ya, ekstremis, bahwa mereka itu adalah ekstremis.
Lalu saya berusaha ke teman-teman di TV One itu, tolong ganti kata ekstremis itu dengan kata pejuang. Karena apa bedanya pejuang Palestina yang tanahnya dirampas oleh Israel, mereka berjuang, kenapa harus disebut ekstremis? Apakah kita dulu ketika melawan Belanda, para penjajah Belanda, para Jepang, orang Indonesia yang berjuang seperti para pejuang kita seperti Jenderal Sudirman disebut ekstremis? Mereka pejuang. Imam Bonjol disebut ekstremis, mereka pejuang. Syekh Ahmad Yasin, Hamas disebut ekstremis. Loh, Hamas bukan ekstremis, mereka pejuang yang ingin melawan penjajahan Israel di Palestina. Berjuang beberapa bulan, tampil cukup lama pada waktu itu di TV One. Akhirnya saya melobi pada waktu itu direktur beritanya itu orang yang baik, orang yang soleh, insya Allah orang Garut, Kang Zaman disebutnya. Kang, tolong gantilah ke teman-teman di bawah itu yang tukang ngetik-ngetik berita itu. Bahasanya jangan dikatakan ekstremis, ganti pejuang. Alhamdulillah setelah 3 bulan selalu berdebat di newsroom TV One itu, akhirnya bisa merubah kata ekstremis Palestina menjadi kata pejuang. Ya, ini masalah pola pikir. Bagaimana kita, cara berpikir kita itu tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari diarahkan untuk menilai sesuatu dengan cara berpikir mereka. Sehingga sederhananya kira-kira seperti ini. Oke? Ini pola pikir dan lingkungan yang sedang disetting oleh mereka. Ada 2 warna. Ada di sini warna merah, kita fokus ke warnanya. Ada warna hijau. Tapi mereka ingin mengarahkan kita bagaimana cara berpikir kita ini, yang merah menjadi hijau, yang hijau menjadi merah. Mungkin di awal ketika misalnya saya sebutkan bahwa misalnya warna yang pertama itu hijau, kita akan kaget, enggak, itu merah. Dan ketika mengatakan bahwa yang hijau itu adalah merah, kita akan mengatakan, akal kita akan mengatakan enggak, itu adalah hijau, akan melawan. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada proses pembiasaan. Warna yang pertama hijau, warna yang kedua merah. Terus seperti itu otak kita dilatih. Otak kita dilatih bahwa itu adalah warna hijau yang pertama dan yang kedua merah. Dalam kurun waktu tidak lama, katanya tubuh kita, otak kita itu hanya perlu pembiasaan tidak lebih dari 12 hari untuk menilai sesuatu. Biaya yang murah untuk merubah pola pikir manusia. Makanya di Jogokarian untuk berjamaah subuh dipaksa 12 hari berjamaah subuh. Kenapa? Karena setelah 12 hari itu tubuh kita akan menganalisa bahwa jam 4 itu waktu bangun. Bahwa subuh itu di masjid. Sehingga tubuh kita ini akan menganalisa sekarang waktunya bangun, sekarang waktunya ke masjid. Begitupun dengan pola pikir kita. TV, media online, Twitter, Facebook yang selalu kita baca setiap hari, grup WhatsApp yang selalu kita baca setiap hari, itu mempengaruhi pola pikir kita. Dan konon menurut hasil analisa orang-orang medsos, ada sebuah karakter yang unik di Indonesia, bahwa grup WA kita jarang yang multi pemahaman. Maksudnya bagaimana? Biasanya kita satu grup dengan orang yang satu pemahaman. Jarang kita lintas pemahaman. Mohon maaf, ketika kemarin di pemilu presiden, orang yang pro 01 akan satu grup WA dengan 01. Orang yang pro 02 akan satu grup dengan orang yang 02. Jarang orang yang 02 ada di grup 01. Ini cikal bakal kehancuran Indonesia kalau dibiarkan para buzzer terus bergerak. Karena memecah belah umat Islam dari cikal bakal pemilu presiden kemarin ini. Dan para buzzer tetap mendapatkan uang miliaran rupiah untuk memecah belah umat Islam. Menyudutkan umat Islam. Ada yang sekarang, yang terbaru misalnya. Yang satu Muhammad Kece ditangkap karena menghina umat Islam. Buzzer tidak diam. Berarti ini ustadz juga harus ditangkap. Karena dia juga sama mencaci maki agama yang lain. Maka Ustadz Waloni ditangkap juga.
Ini kerjaan mereka. Cara berpikir kita dicuci di situ. Bagaimana mempengaruhi di media sosial termasuk di WhatsApp, otak kita dicuci. Sehingga karena grupnya itu-itu saja, yang Islami, yang pemahamannya sudah benar, insya Allah menuju kepada benar, tapi yang pemahamannya semakin kiri akan semakin kiri. Dan semua media, saya jurnalis dari tahun 2000 bekerja sebagai jurnalis sampai hari ini masih sebagai jurnalis 21 tahun. Menyiapkan pensiun, baru sekarang menyiapkan pesantren untuk bekal pensiun. Selama 21 tahun sebagai jurnalis, saya berada di sebuah grup para jurnalis. Dan saya sangat memahami karakter-karakter mereka. Dan 95% jurnalis berpikiran kiri. Bahkan banyak yang komunis, minimal sekuler. Jarang jurnalis yang bekerja di media mainstream berpikiran positif Islam. Jarang. Rata-rata diskusinya menyerang Islam. Rata-rata diskusinya, apa sih kerjaannya masjid itu? Apa sih kerjaannya orang-orang Islam di masjid itu? Semuanya berpikiran negatif. Dan itu ditanamkan dengan sangat kuat. Akhirnya tadi muncullah penilaian yang merah menjadi hijau, yang hijau menjadi merah. Dan akhirnya kita akan diarahkan menilai. Ada good guy, ada bad guy. Bagaimana otak kita mengatakan ketika orang pakai dasi, ketika orang pakai jas rapi, stylish, akan mengatakan itu orang baik. Saya merasa aman, merasa nyaman di samping orang bule yang rapi pakai dasi, yang rapi pakai jas. Seolah-olah ingin mengesankan kepada kita bahwa orang beradab itu pakaian seperti itu. Pakai dasi, pakai jas. Itu orang beradab. Selain itu, yang ada jenggot, yang pakai sorban, yang pakai kopiah, ini kopiahnya Afghanistan. Ini kopiahnya Afghanistan, ya. Ini pakaiannya Afghanistan. Kalau di kita baju koko gitu kan ya. Kalau kita mungkin baju koko seperti ini pakaiannya Afghanistan. Mereka mengilhamkan kepada kita di otak kita ini orang baik, ini orang jelek, ini orang jahat. Yang satu orang jahat, yang satu orang baik. Anak saya waktu itu masih kelas 3 SD, maaf. Ke Subang. Tiba-tiba di Subang itu ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang biasa bergerak dengan dakwah khuruj, yaitu dari kelompok Jamaah Tabligh. Gitu kan ya. Ada dengan jenggot panjang, pakai jubah, pakai kopiah, jidat hitam, mereka berjalan sholat subuh bareng dengan saya. Anak saya yang saya bawa mengatakan apa? Saya ngetes anak saya. Dek, kamu lihat mereka itu siapa? Itu yang pertama tadi kayak teroris ya Pak? Anak SD Pak. Anak SD kelas 3 sudah termakan pola pikirnya. Saya ngetes saja kepada anak saya. Sudah termakan pola pikirnya. Bahwa rangkaian foto seperti itu, orang yang pakai jubah dengan jenggot panjang, dengan jidat hitam, karena setiap kali menonton televisi misalnya, teroris gambarannya seperti itu, maka mereka dengan sangat spontan dan polos mengatakan bahwa mereka itu adalah teroris. Apakah mereka akan mengatakan yang pakai jas, yang pakai dasi sebagai teroris? Tidak akan. Mereka akan mengatakan yang teroris itu yang bad guy itu. Yang good guy-nya mereka. Dan ini ditanamkan di mereka dan kepada kita secara tidak kita sadari. Maka sekarang kita harus merubah. Harus ada kontra opini. Bagaimana melawan itu semua. Bagaimana bahwa ini good guy, ini bad guy. Mau kita buktikan misalnya mana good guy, mana bad guy-nya. Ada video yang kemarin dirilis oleh teman-teman dari Afghanistan.
Kenapa sekarang kalau misalnya orang mengatakan kalau Taliban itu baik, kenapa ada orang-orang eksodus dari Afghanistan? Saya kembali bertanya, siapa yang eksodus? Kita balik bertanya seperti itu. Siapa yang eksodus? Siapa yang keluar? Siapa yang sampai berani mati? Pesawat Amerika ketika mengevakuasi yang ingin keluar dari Afghanistan. Sampai di Amerika ada potongan kepala yang nempel di ban pesawat. Ternyata teman-teman yang, saya punya teman wartawan Al Jazeera yang memang kerjanya di Afghanistan, di Pakistan, Afghanistan. Bahkan teman saya Taisir Al-Luni di Afghanistan sekarang masih tertuduh sebagai teroris karena saking seringnya wawancara dengan Taliban. Kata mereka, yang eksodus itu adalah para pengkhianat bangsa Afghanistan yang dulu bekerja kepada Amerika Serikat, menjadi penerjemah tentara Amerika Serikat, menjadi perantara tentara Amerika Serikat, yang menunjukkan di mana orang-orang yang berjuang melawan Amerika Serikat, melawan Uni Soviet, mereka yang ingin keluar, mereka yang ingin eksodus. Karena Taliban ketika melihat mereka ini adalah para pengkhianat, tidak ada ampun. Untuk pengkhianat mereka tidak punya tempat, pasti dieksekusi. Ya seperti kita dulu, terjadi seperti itu di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Ketika melihat bahwa PKI itu, komunis itu mengkhianati bangsa, maka pada waktu itu ada pertumpahan darah. Dan catatan PKI inilah yang sedang berusaha untuk diperbaiki di Indonesia, dalam tanda kutip. Sehingga dalam kamus besar sejarah Indonesia, tokoh PKI muncul, sementara tokoh Islam tidak muncul. Hasyim Asy'ari tidak muncul, padahal pendiri TEKO, pendiri NU, guru besar bangsa bisa dikatakan seperti itu, tidak muncul di kamus besar sejarah Indonesia. Tapi di NIDIT muncul. Kan ini ada semacam usaha untuk memutarbalikan fakta. Ini harus kita antisipasi. Jadi otak kita dilatih bagaimana good guy, bad guy, terus dilatih seperti itu. Nah sekarang kita harus ada kontra opini. Cuman sayang, secara luas kita tidak punya media mainstream. Tapi secara bekal media sosial kita punya. Maka Facebook digunakan untuk itu. Kita punya TikTok digunakan untuk itu. Bagaimana membalikan cara pemahaman itu. Kontra opini, jangan dibiarkan. Karena kontra opini itu sangat penting. Dalam kasus hadithul ifki yang sangat terkenal itu, ketika Siti Aisyah difitnah oleh saudara dari saudara dari saudaranya, masih saudaranya Siti Aisyah juga, berzina dengan salah satu pemuda. Karena beliau pada waktu itu ketinggalan unta oleh Rasulullah SAW, maka dituduhlah fitnah. Sampai berita itu lama sekali. Ini pertama kali berita hoaks menyebar dalam sejarah Islam, dalam hadithul ifki. 20 hari belum turun wahyu, Rasulullah menunggu wahyu untuk memutuskan. Sampai akhirnya Siti Aisyah sakit keras. Dan Rasulullah tidak mau menemui Siti Aisyah pada waktu itu selama 20 hari lebih. Sampai akhirnya ibundanya meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Siti Aisyah ini sakit, kalau begitu saya bawa ke rumah. Oh silahkan. Sampai dipersilahkan. Belum pernah kejadian sebelumnya Siti Aisyah sakit dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya. Tapi karena fitnah hoaks yang sangat besar di masyarakat, bahwa ini begini, akhirnya semuanya termakan pada waktu itu. Sampai qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu sahabat yang ditanya oleh istrinya seperti ini. Mungkin bilangnya mungkin baba atau apa ya. Karena di orang-orang Arab manggilnya baba, bukan abi, bukan. Kalau ke orang Arab, bapak ibu tidak akan mendapatkan orang mereka memanggil abi umi. Mereka paling manggilnya baba. Baba, udah dengar belum? Ya, dengar berita apa? Ini mula-mula kontra opini berjalan. Itu katanya Siti Aisyah berzina dengan si fulan, Sufyan apa ini. Sebentar, saya mau tanya. Kalau ada berita yang mengatakan bahwa kamu berzina, apakah kamu percaya? Ya enggak lah.
Kenapa tidak percaya? Ya karena saya istri kamu, sahabat Rasulullah. Mana mungkin istri sahabat berzina? Akhirnya kata sahabat itu, kalau istri sahabat saja tidak mungkin berzina, bagaimana dengan istri Rasulullah SAW? Akhirnya kontra opini itu berjalan. Kamu percaya nggak kalau ibu kamu berzina? Ya nggak percayalah. Orang saya dekat dengan Rasul. Lah kalau dekat dengan Rasul saja tidak percaya, apalagi istrinya Rasul. Kontra opini itu berjalan. Akhirnya turunlah, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Sehingga orang-orang yang menyebarkan fitnah kepada Siti Aisyah itu adalah usbatum minkum, saudara kalian. Siapa? Ternyata dia adalah Hamna binti Jahash, adik dari Zainab binti Jahash, istri Rasulullah SAW. Merasa cemburu, Hamna binti Jahash merasa cemburu karena Siti Aisyah itu seperti mendapat keistimewaan sementara Zainab tidak. Ketika rahasia ini terkuak, padahal Hamna binti Jahash itu makan dari Abu Bakar, maka kata Abu Bakar, wallahi saya tidak akan memberikan makan kepada Zainab, kepada Hamna binti Jahash. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan dikira itu jelek, bal huwa khairun lakum, tapi itu bagus. Kenapa bagus? Karena di situ orang munafik dengan orang solih terlihat sangat jelas. Siapa yang benar-benar mendukung Rasul, siapa yang kontra Rasul, di situ kelihatan. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Itu pertama kali hoax, itu pertama kali bagaimana pengaruh otak kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jamaah rahimakumullah. Maka selanjutnya kita ingin memahami lebih jauh apa itu Taliban. Sekali lagi, Taliban itu dari bahasa Arab, walaupun diambil menjadi bahasa Afghanistan. Kayak di kita misalnya, mungkin di kita ada kata musyawarah, itu kan bahasa Arab, ya, bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab. Terus bahasa-bahasa banyak yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia, gitu kan ya, kata lazim. Lazim itu bahasa Arab tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Taliban itu kata talib, artinya santri. Maka Taliban adalah, ya, Taliban adalah bisa dikatakan gerakan para santri yang pada waktu itu bergerak ingin membenahi Afghanistan. Maka di sini dikatakan Taliban wa ta'ni bilugatil pushtun jam'u tullab, yang didirikan oleh Al-Mullah Muhammad Umar pada tahun 1994 di Kandahar, perbatasan Afghanistan dengan Pakistan, yang merupakan dirintis oleh sekelompok murid-murid yang sedang menuntut agama Islam. Kalau di kita mungkin murid-murid pesantren lah, orang-orang yang sekolah di pesantren. Taliban, para santri. Ya sama dengan dulu misalnya Imam Bonjol, Pangeran Imam Bonjol, ya, Pangeran Diponegoro. Lah mereka itu kan para kiai yang membawa santri untuk melakukan perlawanan kepada penjajah pada waktu itu, sama saja. Ini pun seperti ini, ya. Mullah Muhammad Umar pun sama merintis bagaimana ini Uni Soviet terus menjajah mereka, terus setelah itu ada Amerika Serikat. Kalau begitu kita mengadakan gerakan persis seperti itu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Harokat Taliban atau gerakan Taliban atau kelompok Taliban ini merupakan gerakan Islam Sunniyah, kelompok ahlu sunnah wal jamaah, tantami ila madrasat taqlidiyah fiqhan wa fiqran wahya maturidiyah hanafiyah sufiyah. Ini untuk memahaminya. Bahwa yang disebut dengan Taliban itu adalah orang-orang kelompok ahlu sunnah wal jamaah sama dengan kita. Bedanya dia Hanafiyah, madhab Hanafi. Kalau di Indonesia kebanyakan madhab Syafi'i. Tapi kalau di Afghanistan, Pakistan, Uighur, Cina, Rusia, yang orang-orang Islam di daerah itu, Balkan,
termasuk ke Myanmar. Saya pernah ke Myanmar itu, rata-rata mazhabnya mazhab Hanafi. Bapak kalau ke Myanmar, umat Islam di sana Ahnaf banget, Hanafi banget mazhabnya. Salah satu ciri Ahnaf dari kelompok Ahnaf, orang-orang Afghanistan, kalau sholat kita Allahu Akbar di sini, kalau mereka di bawah. Tidak disimpan di dagu di sini tangannya, mereka di bawah. Mereka bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang merintis pertama kali fikih itu adalah Abu Hanifah, yang disebut dengan mazhab Hanafiyah. Imam Malik berguru kepada Abu Hanifah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i, Imam Hanbali dengan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Abu Hanifah. Mereka guru dan murid. 4 mazhab ini dikenal dengan istilah dalam fikih. Dalam fikih disebut dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maturidiyah dari akidah. Ada perbedaan dalam akidah lagi. Kalau dalam fikih ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Dalam akidah ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah. Orang NU di Indonesia biasanya akidahnya lebih kepada Asy'ariyah. Misalnya bedanya apa? Dalam sifat, asma wa sifat, kita mengenal dengan 20 sifat Allah, wujud, kidam, baka, mukhalafatun, lil hawadithi, qiyamu binafsi, dan seterusnya. Jadi dibatasi nama dan sifat Allah itu kepada 20 sifat. Tapi kalau yang lain mengatakan bahwa nama dan sifat Allah tidak terbatas. Cara menafsirkan yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kata Asy'ariyin, yang namanya yadullah itu adalah qadarullah. Tangan Allah tidak mungkin ada tangan Allah. Ditafsirkan dengan takdir dan kekuasaan Allah. Kata Maturidiyah, yadullah, tangan Allah ya tangan Allah. Cuman tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Perbedaannya seperti itu. Tapi mereka masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gerakan Taliban ini berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan santri-santri tradisional. Secara fikih Abu Hanifah, secara akidah Maturidiyah. Maturidiyah paling dekat kepada Asy'ariyah. Sufiyah mereka lebih dekat kepada tasawuf. Tasawuf itu apa? Ya nanti mungkin di bab yang lain kita akan lebih memahami. Tasawuf adalah gerakan bagaimana mensucikan diri. Mereka sangat rapi dalam beribadah. Orang-orang yang tasawuf tidak mungkin memakai sendal ke masjid bekas sendal ke pasar. Orang-orang tasawuf tidak mungkin sholat pakai baju bekas ke pasar. Dia akan mempunyai bajunya sendiri. Makanya kita ada baju khusus. Ini sebetulnya athar atau bekas-bekas orang tasawuf. Kita kalau sholat pakai baju koko, kalau ke pasar pakai kaos oblong. Kan gitu kan ya, ke pasar. Itu bekas-bekas daripada tasawuf. Karena kita lebih dekat kepada tasawuf Naqsabandiyah. Kita ini orang sufi tidak mungkin pakai sendal ke pasar dipakai untuk ke masjid, tidak mungkin. Khawatir di pasar dia melihat sesuatu yang kotor, melihat sesuatu yang haram. Tadi sendal saya itu bekas melihat yang haram, maka ke masjid saya ingin pakai yang bersih. Sufiyah, orang tasawuf. Sofi itu dia bersih. Tasawuf mensucikan diri. Jadi mereka benar-benar santri tasawuf bermadzhab Imam Abu Hanifah, akidahnya Maturidiyah. Ini harus disebarkan. Jangan sampai menganggap bahwa Taliban itu adalah teroris. Beda Taliban dengan ISIS. Kemarin orang ISIS bahkan dieksekusi oleh Taliban. Apa bedanya? Di sini nih akan dibedakan. Taliban tuqaddimu nafsa haraka islamiyah wataniyah tahririyah.
Taliban itu adalah sebuah gerakan pembebasan dalam negeri. Harus ditanamkan dalam negeri. Maksudnya dalam negeri atau apa? Hududu amaliha Afghanistan. Batasan kerja mereka itu cuma di Afghanistan, tidak di yang lainnya. Bapak pernah dengar Taliban yang tersudut dari tahun 99 sampai hari ini? Apakah Bapak pernah dengar mereka melakukan bom bunuh diri di Amerika? Walaupun musuhnya itu adalah Amerika. Pernah dengar orang Taliban nyerang kedutaan Amerika di luar negeri? Tidak ada, Pak. Orang Afghanistan ketemu dengan orang Amerika di Amerika baik-baik saja. Orang Afghanistan, orang Taliban ketemu orang Amerika di Indonesia baik-baik saja. Karena yang mereka lawan adalah penjajahan Amerika terbatas dengan Afghanistan, tidak di yang lainnya. Tidak memperluas area jihad. Tapi skop jihadnya itu dipersempit hanya di Afghanistan saja. Ini sama dengan Hamas. Hamas gerakan pembebasan Palestina untuk Palestina, bukan untuk yang lainnya. Pernah Bapak dengar Hamas ngebom kedutaan Israel di Singapura? Tidak. Ngebom kedutaan Israel di Amerika? Tidak. Ada orang Palestina di Eropa nyerang orang Yahudi? Tidak, Pak. Nazi ya membunuh orang Yahudi. Orang Palestina sekarang banyak diaspora di Amerika, di Eropa, di Indonesia juga ada, Pak. Di Medan orang-orang Palestina banyak di sana. Mereka tidak bisa kemana-mana. Apakah Bapak pernah mendengar orang Palestina menyerang orang Amerika? Tidak. Tapi kalau di Palestina mereka serang. Suatu hari Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas, pernah bertemu dengan Usama bin Laden di Mesir. Sebelum menjadi Al-Qaeda. Tapi dia sudah ikut jihad di Afghanistan. Maka kata Syekh Ahmad Yasin itu semacam berwasiat kepada beliau, Syekh Usama, jihad ini tidak bisa diperluas di mana saja. Jihad ini hanya untuk di daerah yang diserang saja. Wa qatiluhum haitsu thaqiftumuhum. Dan perangilah mereka di mana mereka memerangi kamu. Dalam Al-Qur'annya begitu. Perangilah kaum musyrikin di mana mereka memerangi kamu. Kalau memeranginya di Palestina, ya udah perangnya cuman di Palestina. Kalau perangnya di Afghanistan, ya udah perangnya cuma di Afghanistan. Syekh Ahmad Yasin berwasiat seperti itu. Tolong jangan perluas konsep jihad. Karena akan membawa dampak negatif luar biasa kepada umat Islam. Kalau kamu menyerang Amerika di sana, di sini, dampak negatifnya itu malah justru menjadi senjata makan tuan kepada kita. Dan terbukti, sementara ISIS, Daesh, Al-Qaeda, konsep jihadnya beda. Mereka tidak punya wilayah untuk konsep jihad. Di mana saja diperluas. Maka terjadilah bom kedutaan Australia. Yang meninggal siapa? Orang Islam. Yang tertuduh siapa? Yang dituduh terorisnya siapa? Orang Islam. Yang dihukum matinya siapa? Orang Islam. Bom Bali. Yang dihukum mati orang Islam. Yang mati orang Islam juga. Yang dijelek-jelekan orang Islam juga. Jadi dampak positif dari bom itu sama sekali tidak ada. Maka Taliban sangat berbeda dengan ISIS. Taliban bukan ISIS, Taliban bukan Daesh, Taliban bukan teroris, Taliban bukan seperti yang digambarkan oleh mereka. Taliban itu bukan. Mereka adalah orang-orang yang sama dengan kita ketika melawan Belanda, melawan penjajah. Cuman cara berpikir kita dicuci. Maka Taliban yang ingin merebut negaranya diributkan. Sementara Israel yang merebut negara orang lain didiamkan. Israel yang merebut negara Palestina dilegalkan. Dapat stempel negara, diakui oleh dunia. Taliban yang merebut negaranya sendiri, di pertama mereka berkuasa 99-2001, yang mengakui cuman Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia pun tidak. Padahal ketika kita Indonesia merebut kemerdekaan dari Jepang, dari Belanda, yang pertama kali mengakui negara kita sebagai negara merdeka siapa? Mesir, Palestina, negara-negara Islam yang pertama mengakui.
Belanda baru mengakui kita merdeka itu kemarin Pak, pas kita 75 tahun dari kemerdekaan tahun 45. Baru mereka mengakui secara de facto, mengakui, de jure mengakui itu kemarin setelah 75 tahun merdeka. Tapi orang Islam, negara Islam dari dulu sudah mengakui. Jadi di sini bedanya. Kerja Taliban hanya untuk Afghanistan, sementara ISIS kerjanya di mana-mana, bom di mana-mana. Di Afghanistan ada ISIS, ada Al-Qaeda, basisnya di situ. Cuman cara kerja mereka berbeda. Ada yang mengatakan kalau ISIS bukan Taliban, kenapa ketika Amerika Serikat meminta agar Usama bin Laden diserahkan kepada Amerika, kenapa ditolak? Berarti kalau begitu, berarti Taliban adalah ISIS. Saya bertanya, Ibu Megawati ketika menjadi Presiden Indonesia, Amerika meminta Syekh Abu Bakar Ba'asyir agar diserahkan ke Guantanamo. Apakah Ibu Megawati menyerahkannya? Saya pernah wawancara beliau. Pernah bertatap langsung dengan Ibu Mega ketika beliau menjadi Presiden. Saya yang memasangkan mic di baju beliau. Kita bertanya, Bu, kenapa Ibu tidak mengizinkan? Oh, itu warga negara saya. Harus saya lindungi. Kalaupun mau diadili, diadili oleh hukum saya, oleh hukum Indonesia. Jangan diadili oleh hukum mereka. Lah, apakah kita akan mengatakan Ibu Mega itu sekelompok? Kan tidak. Taliban pun seperti itu. Kenapa menolak menyerahkan Usama bin Laden? Tadi karena secara fikih mereka sangat kuat berpegang kepada mazhab Abu Hanifah yang mengajarkan ukhuwah Islamiyah di atas segalanya. Walaupun berdampak kepada politik, walaupun karena Usama bin Laden tidak diserahkan, akhirnya Amerika menginvasi Afghanistan, diserang, dan akhirnya Taliban dikeluarkan dari kekuasaannya. Kata syekhnya pada waktu itu, tidak apa-apa kita tidak berkuasa, silakan saja ambil, karena suatu saat mereka pun akan mendapatkan kekalahan yang sama, 2 kali yang kalah, dan terbukti. Mereka habis-habisan di Afghanistan, habis uang, akhirnya pulang tanpa pamit, karena tidak mendapatkan support dari negara-negara lain. Ekonominya hancur, perang dagang dengan Cina saja tidak kuat, tidak punya uang untuk perang, akhirnya pulang tanpa pamit. Jadi otak kita sekarang bersihkan. Taliban adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, secara fikihnya kelompok Hanafi, secara akidahnya Maturidiyah, dan bergaris kepada santri tradisional Sufi tasawuf. Jadi kalau ada yang bertanya, kita menjadi lebih paham gitu ya. Ini tantami Taliban ilal akidah Maturidiyah fi ghalibi afradiha wa ya mansubatun ilal Imam Abu Mansur al-Maturidi wa min a'lami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa Taliban secara akidah lebih dekat kepada Maturidiyah, bukan kepada Asy'ariyah, tapi itu adalah salah satu gerakan akidah dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahya firqatun min asyari firqatis sunnah al-i'tiqadiyah wa aqrabuha ilal Asy'ariyah. Kelompok Maturidiyah ini lebih dekat kepada kelompok Asy'ari yang diambil menjadi akidahnya orang Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kebanyakan akidahnya itu mengambil kelompoknya dari Asy'ariyah. Sudah selesai waktunya? Kalau sudah selesai, kita percepat saja. Taliban wal antima al fikih. Tadi fikihnya adalah Abu Hanifah, sehingga ada perbedaan dalam fikih. Biasanya fikih Syafi'i itu di Indonesia, di Mesir. Kenapa Indonesia Syafi'i? Karena hukum pernikahannya mengadopsi hukum pernikahan Mesir. Hukum KUHP kita mengadopsi Belanda, tapi hukum Islam itu mengadopsi Mesir. Maka akhirnya fikihnya pun menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau Saudi itu kebanyakan Hambali. Kalau Afghanistan, Pakistan itu kebanyakan Hanafi. Ya, termasuk Rusia dan Uighur kebanyakan Hanafi. Di kita kebanyakan mazhab Syafi'i. Perbedaan mazhab dalam fikih halal, bukan menjadi masalah.
bukan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Sementara secara tirakat, kita paham tirakat thariqah, ya. Tirakat adalah dalam ilmu Islam itu ada yang disebut dengan syariah, hakikat, tirakat, ma'rifat. Kira-kira begitu. Syariah bagaimana kita belajar tentang fikih. Fikih adzan, fikih salat, fikih wudu. Ya kan? Itu fikihnya, syariat seperti itu. Lalu ada ilmu hakikat. Ilmu hakikat apa? Kalau adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adzan. Siapa yang adzannya? Syekh Fulan, Ustadz Fulan. Ilmu hakikat mengatakan walaupun yang adzannya itu adalah Ustadz Taufik, hakikat yang memanggil sholat siapa? Allah. Maka orang yang sudah di level hakikat tidak akan diam ketika adzan dikumandangkan. Baik adzannya bagus, adzannya jelek, dia akan bangun, pekerjaan apapun akan ditinggalkan. Kenapa? Yang adzan memang ustadz, yang adzan memang marbot, tapi yang manggil hakikatnya adalah Allah. Itu ilmu hakikat, memahami hakikat sesungguhnya daripada syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat, sedekah, syariatnya kita mengeluarkan uang, hakikatnya kita menyimpan uang untuk kita ambil nanti di akhirat. Syariatnya Bapak mengeluarkan uang untuk wakaf. Hakikatnya Bapak menyimpan uang untuk di akhirat. Yang Bapak makan belum tentu Bapak temui di akhirat. Tapi yang Bapak wakafkan, yang Bapak sedekahkan, yang Bapak zakatkan, itulah yang tersisa di akhirat. Itu ilmu hakikat. Ilmu tirakat, thariqat, disebutnya thariqat dalam bahasa ini. Tapi bahasa kita disebutnya tirakat. Mungkin bahasa kita lebih dekat tirakat itu kepada bertapa. Bertapa itu bukan berarti diam seperti yang digambarkan dalam film Wali Songo. Bukan, salah. Itu filmnya yang salah, produsernya yang salah. Karena dalam sejarah aslinya tidak ada wali yang bertapa sampai lumutan di tengah sungai, nggak ada. Nah kalau dia bertapa berarti dia tidak sholat, Pak. Lah kok wali tidak sholat bagaimana? Yang salah siapa? Produsernya, orang filmnya tidak paham akidah. Saya pernah bikin film dokumenter tentang Islam di Jawa. Dari Jawa Barat, Banten sampai ke Jawa Timur, seluruh makam wali saya datangin. Tidak ada yang namanya wali bertirakat sampai lumutan, nggak ada. Tidak ada wali yang merubah buah-buahan menjadi emas, nggak ada, Pak. Itu biar heboh aja, biar filmnya ditonton. Biar filmnya ada yang nonton, kayak gitu aja. Nggak ada itu. Tirakat bersemedi, tahannuts. Itu adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan wahyu. Tahannuts, tirakat. Berdiam diri, bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tirakat, kelompok tirakat ada beberapa kelompok. Ada yang disebut dengan Naqsyabandiyah, ada yang disebut dengan banyak gitu kan ya, kita pernah dengar di sini kan ya, tirakat kelompok Naqsyabandiyah, pernah gitu ya, thariqat Naqsyabandiyah kayak gitu di Tasik banyak itu ya, banyak itu di Tasik di sana. Jadi kalau mereka itu ilmu tirakatnya lebih kepada thariqah kamawasanul harakah adiyuniyah umuman wa mu'afraw qiyadati antami ila salatat minat turuqit sufiyah. Ada 3 kelompok tirakat, yaitu pertama at-thariqah an-Naqsyabandiyah yang tadi saya sebutkan. Wa tunsabu hadhihi thariqah ila Syekh Bahauddin Muhammad bin Al-Bukhari wal mulaqab bi syan Naqsyabandi. Jadi dia tufiya yang beliau wafat 1389 Masehi. Thariqah Naqsyabandiyah. Mereka tirakatnya ada yang di kelompok Naqsyabandiyah. Kemudian Al-Justiyah, kemudian yang ketiga Al-Qadiriyah. Ya, kita juga pernah dengar thariqat Qadiriyah, ada thariqat Naqsyabandiyah. Yang terkenal di Indonesia itu 2, thariqat Naqsyabandiyah dengan thariqat Qadiriyah. Itu ilmu-ilmu tirakat. Dengan tirakat, dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita akan di level ma'rifat.
Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu levelnya u'budullaha ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Al-ihsan. Ketika ditanyakan mahwal ihsan, kata Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ketika kita Allahu Akbar, orang yang di level syariat biasa aja. Tidak menangis, tidak terharu. Kenapa? Ya karena cuma di syariat saja bahwa sholat itu takbir. Kan gitu kan ya. Tapi orang ilmu hakikat selain takbir ya dia menghadap Allah. Ini sedang menghadap Allah hakikatnya. Hatinya zikir ma'rifat, Allah ada di depan saya. Maka orang yang 4 ilmunya itu sudah penuh, sholatnya gak bakalan terburu-buru, nyantai sholatnya, gak bakal ngerabak kerubuk, tumak ninah, gak bakalan ada sholat tarawih 23 rakaat dalam 10 menit, gak ada. Karena sangat paham mereka yang disembah itu Allah. Masa Allah nyembahnya begini. Di hadapan dia ada Allah. Itu maksud daripada 4 level dalam agama. Nah, mereka dalam tirakatnya Naqsyabandi sama dengan di Indonesia, atau Qadiri sama dengan di Indonesia, atau Justi sama dengan di Afghanistan atau di Timur Tengah, tirakat juga ada seperti itu. Maka hadirin rahimakumullah, Taliban sama dengan kita. Tidak ada perbedaan antara Taliban dengan orang-orang pejuang Indonesia. Dan sekarang lebih bisa dikatakan moderat Talibannya. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan akhir-akhir ini seperti misalnya pandangan mereka kepada wanita itu sudah mulai berbeda juga. Sudah mulai berbeda. Bahwa sekarang kalau dulu wanita tidak boleh bekerja, tidak boleh sekolah. Kalau sekarang mereka kemarin mengumumkan wanita boleh bekerja asal dengan baju syar'i. Penting baju syar'i, menjaga akidah. Itu kan ya. Boleh keluar dari rumah walaupun tidak didampingi oleh suaminya kecuali untuk haji dan umroh. Sama dengan di Indonesia. Bedanya kalau di Indonesia istri boleh keluar pakai baju piyama, pakai baju tidur, itu doang. Kalau di sana kalau keluar tolong pakai jilbab, kayak gitu kan ya. Tolong pakai jilbab, itu aja. Apakah itu disebut dengan radikal? Kalau misalnya gara-gara intima loyalitas kepada Islam disebut radikal, maka kita semua harus bangga menjadi radikal. Kalau gara-gara syahadat disebut radikal, maka kita semua harus menjadi orang radikal dalam hal ini. Memang Bapak mau meninggal di luar syahadat? Ibu mau meninggal di luar syahadat? Saya lebih baik disebut radikal daripada meninggal di luar syahadat. Maka ketika kita sujud, baik terakhir atau sujud kapanpun katanya, tolong doakan dalam hati kita, mintakan Allahumma bihusnil khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Itu harus selalu kita minta agar kita mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mauqif Taliban minal mar'ah, ini yang tadi saya bilang bahwa Taliban sekarang pada tahun 96 dengan 2001 sudah berbeda. Pada hari ini mereka sudah lebih moderat. Pak Yusuf Kala, beliau pernah bertemu dengan Taliban dan pernah memfasilitasi Taliban. Beliau mengatakan mudah-mudahan Taliban sekarang sudah berubah. Maka mungkin secara pemerintahan di dunia sekarang sedang wait and see, sedang menunggu apa yang akan dilakukan Taliban selanjutnya. Tapi bagi kita, Taliban bukan ISIS, Taliban bukan teroris, karena Taliban tidak pernah melakukan teror dimanapun. Bagi rakyat Taliban, yang melakukan teror itu adalah Amerika Serikat. Itu yang melakukan teror bagi mereka. Ya. Masih ada waktu, kalau sudah selesai cukup sampai di sini. Kalau ada waktu mungkin ada nonton, silakan di YouTube itu ada cerita-cerita orang mu'alaf ya, seorang mu'alaf yang bekas wartawati BBC. Dia ditangkap oleh Taliban. Pertama kali dia ketakutan, tapi setelah dia ditangkap ternyata dia diperlakukan dengan sangat baik ya, dengan sangat baik sekali, dan akhirnya dia masuk Islam.
dan diwawancarai dan ada di YouTube. Mungkin Bapak nanti bisa lihat di YouTube ya. Bisa lihat di YouTube kesaksian bagaimana Taliban itu bukan teroris. Taliban itu good guy, bukan bad guy. Amerika yang menanamkan di otak kita Taliban sebagai bad guy. Hadirin rahimakumullah. Sudah selesai, sudah cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna